وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kelapangan waktu, kesehatan, serta Islam dan iman hingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita semua, yang tidak akan putus-putus dan habis-habisnya kita menjadikan pujian syukur atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua kepada agama yang lurus, kepada din yang hak, hingga kita dapat mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana sunnah dan mana bid'ah, mana tauhid dan mana syirik, mana kebaikan dan mana keburukan, hingga kita dapat meniti jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali kepada surga Jannatun Naim. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkata, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kamu semua kepadanya, dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian semua darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian kelak. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan seorang alim min ahli sunnah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah. Siapa yang ditanya? Ahlul dzikri. Siapa ahlul dzikri? Yaitu ahlul Quran was sunnah.
Karena kata-kata zikir di dalam Al-Quran maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Maksudnya adalah Quran dan Sunnah. "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Zikir yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa saja yang berpaling dari Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta di akhirat. Jadi kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikr, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Dan kita pada asalnya adalah jahil, tidak mengetahui. Ketika kita lahir ke dunia, ke atas muka bumi ini, kita lahir dalam keadaan jahil, tidak berilmu. Sedikit demi sedikit, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita ketahui. Dan salah satu sarana untuk mengetahui adalah dengan bertanya kepada ahli ilmu, kepada ahli zikir. Maka merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah, Allah bimbing dia untuk dapat bertanya kepada ahli ilmu, untuk dapat belajar menuntut ilmu kepada seorang ahli ilmu yang membawanya kepada agama yang benar. Kalau kita lihat sekarang ini orang-orang awam, kebanyakan dari mereka tersesat dari agama yang benar karena mereka bukan tidak bertanya. Mereka juga bertanya, tapi mereka tidak diberi hidayah, tidak mendapat nikmat untuk bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahlul Quran was sunnah, bertanya kepada para ulama. Siapa yang mereka tanya? Ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka dimintai fatwa lalu menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi ini nikmat yang besar apabila seorang hamba, apalagi seorang pemuda, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar, menuntut ilmu, bertanya dia kepada seorang alim min ahli sunnah, kepada seorang alim min ahli sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syawdab dari Ayyub As-Sakhtiyani, beliau mengatakan, inna min sa'adatil hadath wal a'jami, inna min sa'adatil hadath wal a'jami ay yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah. Sesungguhnya tanda kebahagiaan seorang pemuda, al-hadas artinya adalah seorang pemuda, anak muda yang baru tumbuh, ini namanya hadas. Wal a'jami, dan orang-orang ajam yaitu non Arab yang baru mulai mempelajari Islam dan mengenal apa itu Islam adalah ayyuwaffiqahumullah, Allah memberi taufik kepada keduanya li'alimin min ahli sunnah, kepada seorang alim min ahli sunnah, hingga dia dapat menuntut ilmu kepada alim min ahli sunnah tersebut. Dia mendapat tempat bertanya yang benar, hingga dia dapat mengenal hidayah, dia dapat mengenal tauhid, dia dapat mengenal sunnah, dia dapat mengenal kebaikan, dia dapat mengenal ma'ruf dan mengamalkannya, dan dia dapat mengenal kesesatan, dia dapat mengenal bid'ah, dia dapat mengenal syirik, dia dapat mengenal keburukan, dan dia dapat mengenal kemungkaran dan dapat menjauhinya. Karena dia belajar menuntut ilmu, bertanya kepada alim min ahli sunnah. Sebaliknya, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, coba lihat ya, di antara kaum muslimin atau banyak kaum muslimin pada hari ini tidak mendapat taufik untuk belajar menuntut ilmu, bertanya kepada alim min ahli sunnah. Apa yang mereka dapat? Yang mereka dapat adalah syirik, bid'ah,
keburukan-keburukan, hal-hal yang mungkar yang mereka anggap itu sebagai sesuatu yang ma'ruf, syirik yang mereka anggap sebagai tauhid, bid'ah yang mereka anggap sebagai sunnah. Jadi ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Demikian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Saudab mengatakan, "Inna min nikmatillahi 'alas syab." Sesungguhnya di antara nikmat Allah atas seorang pemuda, idza nasaka, apabila sudah mulai tumbuh semangat untuk beribadah, gairah untuk beribadah, untuk berbuat ketaatan. Nah, biasanya para pemuda ini yang bergairah, bersemangat, memiliki semangat, memiliki gairah. Hingga coba lihat ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahli bid'ah memanfaatkan para pemuda yang mulai tumbuh semangatnya ini, ya, untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dan seorang pemuda apabila mulai tumbuh semangatnya untuk beribadah, untuk berbuat ketaatan, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya adalah aywa khiya sahibas sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada seorang pemuda yang mulai tumbuh semangatnya beribadah adalah aywa khiya sahibas sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Dia bersaudara, dia berteman karib, dia berteman akrab, ya, dia dekat dengan seorang sahibus sunnah, dengan seorang ahlus sunnah, yahmiluhu 'alaiha, yang membawanya kepada sunnah, yang membawanya, menuntunnya kepada sunnah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pertemanan, kedekatan kita dengan seorang ulama, alim min ahli sunnah, ustaz yang jelas manhajnya berada di atas manhaj salaf, ya, dengan seorang ahli sunnah, dengan seorang salafi, ini merupakan berkah yang besar, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat para salaf dahulu juga demikian, ya khonifidin. Mereka selamat. Salah satu sebabnya atau perantaranya adalah karena mereka berteman dengan ulama ahlu sunnah, berteman dengan seorang alim min ahli sunnah. Sebagaimana disebutkan, diceritakan oleh Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allahu bi Sufyan." Dulu bapakku itu adalah seorang qadari, penganut paham Qadariyah, bapaknya. Paman-pamannya dari pihak ibu, akhwali Rawafid, penganut paham Syiah Rafidah. Artinya dia hidup di tengah keluarga yang seperti itu. Bapaknya Qadariyah, paman-pamannya Syiah Rafidah. Kemudian apa katanya? Fa anqadhani Allahu bi Sufyan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku melalui siapa? Sufyan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku melalui Sufyan, ya, seorang ulama min ahli as-sunnah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini merupakan suatu keberkahan, ya, mengenal sunnah, ya, kembali kepada sunnah, mendapat bimbingan kepada kebenaran, ya, karena bertemu, ya, bertanya, belajar, menuntut ilmu kepada seorang alim min ahli as-sunnah. Yusuf bin Asbat diselamatkan melalui siapa? Sufyan. Diselamatkan oleh Sufyan dari keluarganya yang Qadariyah, Rawafid, Rafidah. Demikian juga Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri diselamatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Falaki, dia mengatakan, "Kana Ammar bin Zuraid wa Salman bin Qaram Ad-Dabbi wa Ja'far bin Ziyad Al-Ahmar wa Sufyan Ats-Tsauri arba'atuhum yatlubuna al-hadis wa kanu yatashayya'un." Ammar bin Zuraid, Salman bin Qaram, Ja'far bin Ziyad, Sufyan Ats-Tsauri, ini 4 orang. Mereka adalah para penuntut ilmu hadis. Namun mereka condong kepada mazhab Syiah, pendapat-pendapat Syiah. Ini awalnya. Sufyan Ats-Tsauri termasuk di dalamnya.
Mereka memiliki kecondongan kepada pemikiran-pemikiran Syiah dan mereka adalah penuntut ilmu hadis. Fa kharaja Sufyan ila al-Basrah. Namun pada satu ketika Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke negeri Basrah. Falaqiya Ayyub wa Ibnu Aun. Di sana dia bertemu Ayyub dan Ibnu Aun, dua orang ulama Ahlus Sunnah, Ayyub As-Sakhtiyani dan Ibnu Aun. Fatarakat tasyayyu. Maka setelah bertemu dengan bertemu dengan Ayyub dan bertemu dengan Abdullah bin Aun, Sufyan Ats-Tsauri pun meninggalkan paham Syiahnya. Dia kembali kepada sunnah, mendapat hidayah kepada sunnah setelah bertemu dengan ulama Ahlus Sunnah. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ikhwani fiddin, ya merupakan salah satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita dapat mengenal. Ini adalah suatu nikmat dari Allah. Allah memilih kita untuk dapat mengenal ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya, coba lihat diri kita dulu sebelum kita mengenal sunnah. Kita mengenal ya orang-orang yang kita pandang ulama, ternyata mereka adalah para ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti agama, yang kita angkat sebagai pemimpin. Tempat kita bertanya, ternyata justru menyesatkan kita dari sunnah, tidak memperkenalkan kita kepada sunnah, justru sebaliknya menyeret kita kepada bid'ah. Wal iyadzu billah. Jadi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tanyakan kepada diri kita, kenapa Allah memilih saya untuk mengenal fulan dan fulan dari kalangan ulama min ahli sunnah, sementara fulan dan fulan lainnya tidak mengenal. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, maka kita harus menjaga nikmat tersebut. Maka janganlah sekali-kali kita membenci ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jangan sekali-kali kita membenci ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dahulu ikhwan fillah, para ulama menjadikan salah satu tanda penyimpangan seseorang adalah dia membenci ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama salaf. Pernah dikatakan kepada Abdul Wahhab Al-Warraq. Abdul Wahhab Al-Warraq ditanyakan kepadanya, in takallama ahadun fi Abi Talib wal Marruzi amal bu'du minhu afdal. Jika ada seseorang yang mengomentari, berbicara buruk tentang Abu Talib dan Al-Marruzi. Abu Talib dan Al-Marruzi ini adalah dua orang ulama murid Imam Ahmad. Abu Talib di sini bukan Abu Talib pamannya Nabi ya. Abu Talib dan Al-Marruzi adalah dua orang ulama murid Imam Ahmad. Murid senior. Ya, lalu dikatakan kepada Abdul Wahhab Al-Warraq, ada yang bertanya kepada Abdul Wahhab Al-Warraq, jika ada seseorang berkomentar negatif, berbicara buruk tentang Abu Talib dan Al-Marruzi, bukankah menjauhkan diri darinya itu lebih afdal? Maka beliau mengatakan, na'am. Man takallama fi ashabi Ahmad fattahimhu thumma tahimhu. Fa inna lahu khib'atas su' wa inna ma yuridu Ahmad. Benar kata Abdul Wahhab Al-Warraq, barang siapa yang berbicara dan berkomentar buruk tentang murid-muridnya Imam Ahmad, maka curigailah dia. Kemudian curigailah dia. Fa inna lahu khib'atas su', karena dia punya rencana yang buruk, rencana yang busuk. Wa inna ma yuridu Ahmad, sesungguhnya yang dia inginkan sebenarnya adalah Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah demikian ya kanifidin. Jadi janganlah sekali-kali kita mencabut dan membuang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, menjauh dari para ulama, menjauh dari majelis mereka. Ya, sungguh merupakan salah satu di antara tanda keburukan seseorang adalah dia menjauh dari majelis ilmu dan menjauh dari ahli ilmu. Di masa-masa fitnah sekarang ini, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, tempat yang paling selamat dari fitnah adalah majelis ilmu dan berkumpul di sekitar para ulama, ahli ilmu yang menuntun manusia kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik lagi seruannya, ajakannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, agama yang benar, dan menyatakan innani minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh fitnah ini, zaman di mana Rasulullah mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Itulah zamannya. Inilah zamannya. Perselisihan yang sangat banyak, di mana manusia berselisih hingga tentang Rabb yang mereka sembah, mereka berselisih. Kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin pada hari ini, di mana Allah, maka jawabannya akan sebanyak orang yang kita tanya. Mereka berselisih tentang Rabb mereka. Berselisih tentang Rabb mereka. Di zaman di mana as-sunnah menjadi asing. Sebenarnya dikatakan oleh para ulama, ya, as-sunnah, ya, Yunus bin Ubaid mengatakan, "Laisa syai'un aqrabu minas sunnah." Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada sunnah. Wa aqrabu minha man ya'rifuha. Dan yang lebih asing lagi darinya adalah orang yang mau mengenal sunnah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Antum mengenal sunnah ini luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah dapat istiqomah di atas sunnah di zaman-zaman fitnah. Jadi tempat yang paling aman di atas muka bumi pada hari ini adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Dibacakan di dalamnya qala Allah dan qala Rasul. Itulah jalan selamat dari fitnah. Nabi mengatakan solusinya adalah fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, kemudian apa? Tamassaku biha, pegang teguh dia, pegang erat dia, wa'du 'alaiha bin nawajis. Kemudian apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah segala macam bentuk bid'ah di dalam agama. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itulah jalan selamat, mengenal sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan tempatnya adalah majelis ilmu. Inilah taman sorga yang digambarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi 14 atau 15 abad yang lalu. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kamu melewati taman sorga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Apa itu taman sorga wahai Rasulullah?" "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qal hilaqud dzikr. Yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis zikir, yaitu majelis Quran dan sunnah. Inilah tempat yang paling aman dari segala macam fitnah pada akhir zaman. Di mana lagi kita dapat mendengar qala Allah wa qala Rasul, ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada sunnah, ajakan kepada tauhid. Apakah ini dapat kita dengar di pasar-pasar? Apakah ini kita dapat dengar di pinggir jalan? Atau bahkan di tempat kerja kita? Kita tidak akan mendapatkannya, kita tidak akan mendengarnya, ikhwan fillah, kecuali di majelis-majelis ilmu. Disinilah para malaikat akan mencari. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Malaikat sayyahin berkeliling untuk apa? Untuk mencari majelis ilmu. Dan apabila mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya. Mohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada dan hadir di majelis ilmu. Mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka janganlah jauhkan diri kita dari para ulama, dari para ahli ilmu dan majelis ilmu. Itulah dia, ya, jalan selamat dari berbagai macam fitnah, ya, khususnya fitnah di akhir zaman ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah penukilan dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Iyyakum wa ma yuhdisun nas minal bid'ah."
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Iyyakum, hati-hati oleh kamu. Apa bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia." Ini mengisyaratkan kepada kita munculnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah manusia, khususnya di akhir zaman. Ya, karena seiring dengan hidupnya sebuah bid'ah akan mati sebuah sunnah. Karena tidak akan bertemu antara sunnah dengan bid'ah dalam satu tempat, dalam satu hati manusia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Iyyakum wa ma yuhdisun nasa minal bid'ah." Hati-hatilah oleh kamu bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Fa inna ad-din la yadhhabu minal qulubi bimarrah. Karena agama itu tidaklah hilang dari hati manusia secara sekaligus, tercabut dari hati kita secara sekaligus. Coba lihat orang-orang yang keluar dari sunnah, tercabut agama dan iman dari hatinya atau dari dirinya. Apakah secara sekaligus spontan keluar dia begitu? Tidak, tapi sedikit demi sedikit, pelan-pelan dia makin menjauh dari agama. Fa inna ad-din la yadhhabu minal qulubi bimarrah. Sesungguhnya agama itu tidaklah hilang keluar dari hati manusia secara sekaligus. Walakinna syaitan yuhdisu lahu bid'an. Namun syaitan membuat berbagai macam bid'ah hatta yakhrujul iman min qalbihi, hingga iman keluar dari hatinya. Iman keluar dari hatinya. Wa yusik ayyada'an nas ma alzamahumullahu min fardhihi fis salati was siyami wal halali wal haram. Dan hampir tiba masanya, kata beliau, manusia meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Meninggalkan kewajiban salat, meninggalkan kewajiban puasa, meninggalkan kewajiban zakat, meninggalkan kewajiban haji. Sekarang ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, banyak manusia yang meninggalkan kewajiban haji, padahal mereka sudah mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Banyak uang sedikit yang terpikir bukan mengerjakan haji, tapi ya banyak hal-hal lain yang sebenarnya tidak penting yang dia kerjakan, dan meninggalkan halal dan haram. Inilah zamannya di mana orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah. Ustaz, cari yang haram saja susah sekarang ini. Enggak usahlah cerita halal dan haram. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Apa kata Nabi SAW? Sayati ala nasi zaman la yubali fihil mar'a bima akhadhal mal. Akan datang nanti satu zaman di mana manusia enggak peduli lagi dia dengan cara apa dia mencari harta. Abi hilin bat ambi haram. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Dan apa yang dikatakan oleh Nabi 15 abad yang lalu diucapkan oleh manusia sekarang ini. Ya Ustaz, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suh. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram, dari rezeki yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih cocok untuknya. Wajar kalau sekarang ini ikhwan fillah, doa kaum muslimin yang merupakan andalan kaum muslimin pada masa jaya dahulu menjadi jauh. Kenapa? Karena doa mereka enggak terangkat. Apa pasalnya doa mereka tidak terangkat? Rezeki mereka enggak halal. Mereka sudah mengikuti orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang orang-orang Yahudi? Akaluna lisuhti, sama'una lil kadhibi, akaluna lisuhti. Orang-orang Yahudi itu punya dua perangai, punya dua tabiat. Yang pertama adalah sama'una lil kadhibi, suka mendengarkan berita-berita dusta. Nah, kaum muslimin sekarang ini kan suka mendengarkan berita-berita dusta. Lebih senang baca koran daripada baca Quran. Kan begitu. Mendengarkan berita daripada mendengarkan taklim. Itu yang pertama. Suka dengan apa? Berita-berita gosip, isu yang enggak jelas asal usulnya dan kebenarannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, karakter tabiat orang Yahudi itu adalah akaluna lis-suhti, suka memakan harta yang suhd. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan maksudnya adalah mereka suka makan suap. Harta haram berupa suap, riswah, korupsi, pungli. Nah itu kerjaan orang Yahudi. Hingga apa? Coba lihat, hati mereka terkunci. Doa mereka tidak diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kata Nabi SAW tentang seorang yang bersafar dalam waktu yang panjang hingga berdebu, ya, tubuhnya acak-acakan rambutnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun apa? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, rezekinya haram semuanya. Fa anna yustajabu lahu? Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Kaum muslimin sekarang ini telah kehilangan senjata mereka yang paling ampuh. Gak ada yang lebih ampuh daripada doa. Namun sekarang ini kaum muslimin telah kehilangan senjata mereka. Doa mereka tidak terangkat, tidak dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta mereka yang haram. Apa kata Nabi? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu ditolong mendapatkan kemenangan melalui orang-orang yang lemah di antara kamu. Nabi mengatakan ubghuni bidu'afaikum, carilah untukku orang-orang lemah. Kamu ditolong kata Nabi melalui orang-orang lemah. Melalui apa? Bidu'aihim wa ikhlasihim wa salatihim. Dengan doa mereka, keikhlasan mereka dan salat mereka. Tapi coba lihat du'afaul muslimin pada hari ini, orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin pada hari ini. Sudah miskin gak sholat lagi, cari harta dengan cara yang haram. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat ini sementara mereka telah kehilangan senjata mereka yang paling besar, yaitu doa. Dahulu kaum muslimin bergembira begitu mendengar musuh mencela mencaci Rasulullah. Mengapa? Karena itu tanda kehancuran musuh. Suatu ketika pasukan kaum muslimin mengepung sebuah benteng. Berbulan-bulan benteng itu susah untuk ditaklukkan, enggak jatuh-jatuh. Hingga pada suatu ketika, pada suatu hari, pasukan kaum muslimin atau kaum muslimin mendengar salah seorang dari penghuni benteng itu mencaci Nabi. Maka bergembiralah kaum muslimin. Kenapa mereka bergembira? Bukan bergembira karena Nabi dicela, bukan. Karena mereka tahu bahwa benteng itu sebentar lagi akan runtuh, akan jatuh. Dan ternyata benar, ikhwan fillah. Benteng yang berbulan-bulan tidak jatuh, tidak dapat ditaklukkan, ya, ditaklukkan dalam waktu sekejap karena mereka melihat tandanya, yaitu ketika musuh mulai mencela dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad, dialah orang yang abtar, terputus, kalah. Tapi sekarang ini mengapa? Justru sebaliknya. Karena kaum muslimin gusa'un ka gusa'is sail. Bal antum yawma idin kasir. Jumlah kamu pada hari ini banyak, tapi kamu seperti buih yang dibawa air banjir. Ini satu tamsil, perumpamaan yang dibuat oleh Nabi tentang umat Islam di akhir zaman yang jumlahnya banyak, tapi seperti buih dibawa air banjir. Coba lihat buih yang dibawa air banjir, bercampur bersama kotoran. Satu, dia akan mengikuti kemana arus mengalir. Dua, dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk menentang arus. Itulah dia kondisi kaum muslimin pada hari ini. Bercampur bersama hal-hal yang kotor, yang bukan dari Islam dikatakan dari Islam, bid'ah dikatakan sunnah, syirik dikatakan tauhid. Bahkan sebaliknya, ahli tauhid yang mengajak manusia kepada tauhid dikatakan wahabi. Orang yang mengamalkan sunnah dikatakan yang macam-macam, yang bukan-bukan. Itulah yang terjadi pada hari ini.
Gusaun kal gusa Israel, musuh tidak lagi takut. Dicabut rasa takut dari hati musuh kamu dan diletakkan ke dalam hati kamu. Kenapa? Karena kamu kena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusia menjauhi agama mereka. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa yusif. Ya, nanti kita lanjutkan sudah Isya. Ya, kita lanjutkan sudah Isya atau kita salat dulu baru Isya.